sekarang kira-kira ada ide apa nih Bang buat tahun depan atau tahun yang akan datang nih dari usahanya Bang Enal ini ingin dikembangkan seperti apa nih kira-kira nih? Oke. Setiap kalau saya berpikirnya gini, setiap orang yang menjalankan sebuah usaha itu jangan berhenti 1 tahun 2 tahun. Minimalnya ketika kita menjalankan usaha A sekarang, itu kita harus sudah memikirkan 1 tahun 2 tahun ke depan saya harus memikirkan usaha apa. Harus inovatif ya. Ya, itu harus bisa dikejar karena kalau misalkan kita usaha terus nyaman, nanti yang saya khawatirkan tuh kayak Nokia. Mending kalau kayak Nokia kan udah berapa puluh tahun baru bangkrut. Lah kalau kita yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya kualitas yang sebagus perusahaan Nokia, nyaman di usaha tiba-tiba sebulan 2 bulan runtuh, terus kita nggak punya usaha apa, terus nyalahin usaha itu susah sulit bikin bangkrut gitu ya. Bukan seperti itu. Artinya kita sebagai orang yang punya pikiran asik ya, yang punya pikiran, minimalnya usaha itu 1 tahun 2 tahun itu harus sudah kita pikirkan. Contoh sekarang itu zaman ojek online gitu kan. Online. Minimalnya kita sudah memikirkan usaha ke depan itu tuh apa yang berhubungan dengan ojek online gitu. Semalam itu saya baru ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner di Cirebon ya, dan dia bilang katanya itu yang sekarang lagi mumpuni adalah usaha ghost kitchen. Ghost kitchen itu kita usaha dari rumah, goreng, tiba-tiba ada yang order dari Gojek atau dari Grab gitu kan, ada yang masuk, kita goreng datang, kita nggak usah nyewa kios yang ukurannya 6x9 meter, betul. Yang 2 lantai. Bisa ngirit juga ya Bang. Bisa ngirit dari rumah, kita tinggal kasih titik usaha kita, kirimkan ke Gojek atau ke Grab, Ghost Kitchen, makanan bisa. Kita bisa jualan apa itu? Ayam sayur. Ya. Ayam sayur atau jualan misalkan seafood itu bisa dari rumah gitu. Itu hal-hal yang seperti itu harus kita pikirkan. Itu sebagai orang yang mentalnya itu mental wirausaha, tapi beda dengan mental orang kantor atau pegawai kan. Minimalnya dia besok berangkat dikasih tugas, ya hari itu selesai, nanti besok ya kita terserah dari perusahaan. Kecuali kalau usahanya numpuk ya, kalau kerjanya numpuk ya besok mikirin kerjaan yang kemarin belum selesai. Tapi kalau ini kan memikirnya itu ke depan kita mau usaha apa. Berarti sebagai seorang wirausaha harus bisa menganalisa ya, mendeteksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya Bang, supaya kita bisa istilahnya mengikuti lah tren atau zaman di saat itu gitu kan. Betul. Ya itu emang harus. Kenapa seorang wirausaha itu lebih banyak dijadikan objek riset buat para peneliti ya, karena yang di lapangan itu ya para UKM, para pedagang-pedagang yang dia itu terjun langsung ke masyarakat dan terkena dampak secara langsung. Makanya jadiin objek riset itu banyak wirausaha. Misalkan contoh perekonomian tumbuh berapa persen, risetnya ya para pedagang. BPS BPS pasti datangnya tuh ke para pedagang, nanyain pendapatan berapa Bu, ini berapa gitu, turun enggak, naik enggak, nanti BPS tinggal kumpulin jadikan sebuah statistik kan begitu. Makanya jadi wirausaha kalau misalkan emang tidak bisa melihat ke depan, ya minimalnya itu jangan melihat ke belakang, minimalnya itu dikerjakan apa yang sekarang lagi kerjakan gitu. Ya itu istimewa ya sekali. Itu mah mungkin obrolan sore hari yang di outdoor panas begini kan. Ya kiat-kiat sukses menurut Bang Enal ini istimewa sekali. Tadi ada 2 poin yang perlu kita ingat nih. Yang pertama adalah kiat-kiat untuk suksesnya itu ala Bang Enal adalah sesuai dengan rukun Islam ya kan, dari implementasinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu seorang wirausaha harus mampu untuk mendeteksi ataupun membaca pasar ya Bang, membaca pasar yang akan terjadi di kemudian hari dan bisa mengikuti tren, intinya bisa berinovasi lah. Nah mungkin kita cukupkan sekian dulu nih. Buat teman-teman yang mau usaha, tunggu apa lagi? Salam inspirasi.